Ya, jadi di tahun 2024 bakal jadi tahun kelima ya buat iPhone 11 ini. Dan ya nggak berasa untuk HP ini ternyata udah 5 tahun aja. Nah, dan kalau nggak salah ya, iPhone 11 ini adalah seri iPhone pertama yang pakai desain kamera boba. Dan gua masih inget banget nih dulu pas awal rilis HP ini banyak banget nih yang ngekritik soal HP ini, mengenai soal desain kameranya. Banyak yang bilang jelek lah, norak lah, dan aneh lah, tapi sekarang nyatanya apa? HP-HP Android sekarang malah banyak banget yang bentuk desain kameranya tuh aneh-aneh banget. Bahkan gak sedikit sekarang HP Android yang desain kameranya itu malah benar-benar mirip banget sama seri iPhone ini. Dan ya emang gitulah hebatnya dari produk Apple yang awalnya banyak yang dikritik, sekarang malah jadi trend center cuy. Nah oke, sekarang kita balik lagi ke iPhone 11 ini. Jadi di tahun ini untuk iPhone 11 ini sudah dipastikan ya masih dapat updatean iOS, yaitu updatean iOS 18. Nah tapi di tahun depan 2025 masih belum dipastiin nih apakah HP ini masih dapat update iOS atau tidak. Tapi meskipun emang kedepannya dia nggak bakal dapat update iOS lagi, bukan berarti HP ini nggak bisa nih dipakai. Justru masih bisa banget, bahkan masih bagus banget sih kalau menurut gua. Dan nyatanya gua pakai untuk HP ini udah sekitar mau 2 tahun, dan menurut gua nih HP masih worth it banget untuk gua pakai sampai 2 tahun ke depan. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin ada rencana nih mau beli HP ini, bisa dibilang ini adalah tahun yang tepat ya buat kalian beli, karena HP ini harganya udah murah banget cuy. Jadi kalian bisa cek sendiri ya di toko orange atau toko hijau, sekarang iPhone 11 ini harganya udah segini doang. Nah tapi satu hal yang mungkin yang perlu kalian perhatiin ya, jangan ambil yang memori 64GB. Jadi minimal kalian ambil nih yang 128GB nya, karena kita tahu sekarang untuk ukuran aplikasi setiap update itu makin nambah, apalagi kalau kalian mau update iOS. Jadi minimal ambil yang 128GB. Nah sebagian orang mungkin sudah bilang ya untuk iPhone 11 ini sebenarnya HP tua. Ya tapi sebenarnya nggak salah sih, karena di tahun ini HP ini udah 5 tahun umurnya gitu. Jadi emang sudah lumayan tua sebenarnya. Nah tapi menurut gua sih nggak ada salahnya ya kalau kalian mau coba beli di tahun ini, karena menurut gua HP ini masih bisa nih kalian pakai mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Nah oke, pertama dari segi layarnya dulu nih. Dari layar emang iPhone 11 ini masih pakai layar IPS ya, dibanding dengan iPhone 12 yang udah pakai layar OLED. Tapi menurut gua nih layar IPS di iPhone 11 ini masih bagus banget cuy. Maksudnya masih nyaman untuk dipandang atau dilihat gitu. Gak kayak layar IPS di HP-HP Android. Dan ini memang beda jauh banget gitu. Jadi jangan kalian bandingin. Karena menurut gua nih kecerahannya bagus, kontrasnya dapat, terus akurasi warnanya juga cakep gitu. Dapat banget, dan buat gua ini masih nyaman buat dilihat. Nah dipakai main game pun oke, nonton film ini udah oke banget cuy. Dan jujur untuk soal layar sejauh ini gua nggak ada ya masalah sama sekali untuk layar IPS ini. Tapi buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi layar OLED di layar iPhone, mungkin paling ideal itu emang kalian bisa nih ambil iPhone 12 gitu. Itu udah paling ideal banget cuy untuk kalian ambil di tahun ini. Apalagi kan iPhone 12 itu masih dapat OS di tahun depan, dia masih dapat, mungkin di tahun depannya lagi dia udah nggak dapat, tapi masih worth it banget buat kalian beli. Nah terus gimana buat performanya? Nah jujur sih untuk saat ini performanya itu menurut gua masih kenceng banget, masih ngebut banget untuk berbagai kebutuhan buat kebutuhan sehari-hari seperti multitasking, buat buka sosmed doang udah nggak ada masalah. Buat main game juga ini udah kenceng banget cuy. Main Genshin Impact pun sebenarnya masih enak banget ya untuk pakai HP ini, tapi untuk saat ini mungkin kendalanya itu ada di bagian baterai sama suhunya aja. Karena dari dulu emang iPhone itu kendalanya tuh di baterainya aja, karena kapasitas baterainya itu emang gak terlalu gede. Terus kan dalam jangka waktu pemakaian mau 2 tahun ini, gue emang sering pakai nih buat main game awalnya. Sekarang baterai health-nya itu tinggal segini doang cuy. Dan ya dalam sehari pun mungkin bisa 2-3 kali gue ngecas HP ini. Nah terus untuk suhunya sendiri emang ini jadi problem ya, ketika HP ini gue charge juga sangat panas. Apalagi kalau kalian pakai saat ngegame. Jadi kalian butuh banget nih adapter tambahan, seperti kalian beli cooler tambahan agar suhunya itu bisa kekontrol cuy. Dan tak lepas dari itu, dari sekian banyak keunggulan yang dimiliki HP ini, emang kekurangannya itu cuman di suhu sama baterainya aja. Mungkin cuman 2 hal itu aja cuy. Nah terus gimana untuk pada sisi kameranya? Nah ini hal yang paling gue suka nih dari HP ini, apalagi buat gue nih yang suka konten, ini ngebantu banget nih beberapa video gue seperti di Instagram,
TikTok, bahkan YouTube. Itu banyak banget yang dibuat pakai kamera iPhone 11 ini. Dan hasilnya emang ya juara banget sih buat kameranya, dan ini untuk videonya ya gila parah sih, gokil gua akuin untuk dari seri iPhone ini. Yang emang kameranya ini bikin gua puas banget. Dan di sini kalian bisa lihat. Dan ya oke, gua emang gak mau panjang lebar ya bahasnya untuk iPhone 11 ini ya, karena gua mau sharing aja selama kurang 2 tahun lebih gua pakai HP ini. Apalagi udah mulai banyak yang nanya di video gua sebelumnya kalau bahas iPhone ini, kira-kira beli iPhone 11 itu masih worth it apa enggak? Dan jawabannya dari gua, ini masih worth it banget cuy untuk kalian beli. Apalagi tadi kan harganya udah lumayan murah. Dan terus untuk HP ini menurut gua sih masih bisa kalian pakai 2-3 tahun ke depan. Ya meskipun mungkin tahun depan dia udah nggak dapat update mungkin, tapi HP ini masih bisa banget dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi buat kalian yang cuman buat kerja, buat foto-foto, terus buat kebutuhan multitasking plus nambah gengsi ya, ini udah cukup banget cuy, bahkan lebih dari cukup gitu. Tapi jika semisal kalian punya budget lebih nih, jadi gua saranin kalian minimal beli iPhone 12 yang mana sudah ideal banget cuy. Dan di tahun ini iPhone 11 ataupun iPhone 12 itu udah jadi pilihan iPhone untuk budget paling rendah kalau kalian mau beli iPhone di tahun ini. Dan ya mungkin itu aja sih kesimpulannya setelah mau 2 tahun lebih gua pakai HP ini. Nah, keluhannya itu cuman ada 2 hal tadi, yaitu baterainya sama suhunya aja. Nah, selain itu udah nggak ada lagi cuy keluhan gua. Jadi mungkin setelah teman-teman beli HP ini dan mau pergi jauh atau traveling, jadi kalian wajib banget nih bawa powerbank kayaknya. Dan itu pun juga berlaku nih untuk semua HP iPhone sih sebenarnya. Tapi kalau buat iPhone yang udah nyentuh angka 85% kayak gua ini wajib banget buat bawa powerbank kemana-mana cuy. Dan buat teman-teman nih yang mungkin yang lagi pakai HP ini, jadi kalian bisa coba aja nih sharing di kolom komentar gimana pengalaman kalian selama pakai iPhone 11 ini. Always kreatif.